Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di malam ini. Puji syukur kita kembali boleh berjumpa di dalam berkat dan penyertaan Tuhan, mengimani setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, terlebih di dalam persekutuan keluarga. Oleh karena itu, dalam ibadah keluarga malam ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna kami rasakan, kebaikan dan berkat Tuhan yang melayakkan kami boleh mengalami berkat sukacita hingga saat ini. Kami akan bersama-sama belajar dari firman. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga di malam ini terambil dari kitab Hosea pasal 11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kalau di malam ini kita boleh kembali mengalami sukacita sebagai keluarga Allah. Dan di malam ini kita akan bersama-sama merenungkan dari kitab Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya mengawalinya dengan kita kembali mengingat, yang mungkin saya rasa ini juga cerita yang sangat familiar di telinga kita, berkaitan dengan cerita rakyat dari Sumatera Barat. Bagaimana legenda Malin Kundang menceritakan kepada kita tentang seorang anak yang melupakan kebaikan ibu yang telah membesarkannya. Dan apa yang terjadi setelah ia kaya, ia malu mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin. Sementara ibunya berusaha menyadarkan, tetapi Malin Kundang tetap tidak mau mengakuinya. Akhirnya kesabaran sang ibu ada batasnya. Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di malam hari ini mau mengarahkan kita berangkat dari apa yang menjadi latar belakang kitab Hosea sampai Tuhan akhirnya harus menghukum bangsa Israel. Perikop kita menyajikan kepada kita bagaimana Hosea yang memerintah pada masa Yerobeam II. Hosea yang merupakan nabi dipakai Allah untuk mengingatkan bangsa Israel tentang situasi yang mereka alami. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengakui kemahakuasaan Allah. Mereka lebih mengandalkan ilah-ilah di sekeliling mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada zaman Yerobeam kedua adalah merupakan masa di mana Israel yang sesungguhnya harus mengakui bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan semata-mata karena perlindungan Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Di tengah situasi makmur, di tengah situasi penuh kesuburan, justru mereka melihat bahwa ini karena kemampuan mereka. Oleh karena itu, ketika kita melihat
Tatkala mereka semakin mengandalkan ilah-ilah di sekeliling mereka, justru yang terjadi Israel mengalami kemerosotan moral dan juga spiritual mereka semakin merajalela. Dan ini merupakan reaksi yang dimunculkan oleh umat yang tidak lagi mengakui kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Israel menjadi lupa bahwa mereka boleh keluar dari pembuangan. Mereka boleh mengalami masa di mana diperhadapkan dengan kemakmuran dan kesuburan. Itu semata-mata karena Allah. Tetapi apa yang terjadi? Perikop kita menyajikan kepada kita, akhirnya Israel menjadi model orang yang lupa akan pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa ketika Israel semakin mengandalkan ilah-ilah di sekeliling mereka, bukan berarti Allah membiarkan mereka. Allah memakai Hosea untuk memperingatkan mereka bahwa betapa mereka telah menduahkan Allah, betapa mereka telah membuat Allah murka dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 menampilkan kepada kita simbol dari umat yang memberontak, simbol dari umat yang lupa akan pemeliharaan Allah. Di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 menampilkan kepada kita bagaimana sikap Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Bagaimana karakter Israel yang membangkang kepada Allah. Di ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa pedang-pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, yaitu peperangan yang sangat mencekam dan mengancam. Bahkan dikatakan mereka yang bersembunyi di benteng-benteng pun tidak terkecuali untuk berhadapan dengan penghukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ini bukan tanpa alasan. Ketika Allah mendatangkan penghukuman bagi bangsa Israel, mengatakan bahwa betapa Allah serius untuk membawa umat mengalami keselamatan. Dan ketika Allah mengizinkan penghukuman terjadi dalam kehidupan mereka, gambaran rasa kecewa Allah terhadap Israel yang melupakan penyertaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, meskipun berita hukuman telah disampaikan kepada bangsa Israel, namun mereka sebagaimana di ayatnya yang ke-7 mengatakan mereka masih betah untuk hidup di dalam dosa. Bahkan mereka lupa, bahkan tidak lagi meninggikan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan. Mereka masih betah hidup di dalam dosa, melupakan bagaimana Allah yang telah menyertai memberkati mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perikop kita saat ini dengan sangat jelas mau menyatakan bahwa Allah dengan begitu terbuka memaparkan dosa-dosa Israel. Tujuannya untuk menunjukkan betapa Allah murka dengan apa yang telah dilakukan oleh umat. Maka dari itu Allah memakai Hosea untuk mengingatkan dan menegur umat. Karena apa? Karena Israel telah melupakan dan membelakangi Tuhan. Oleh karena itu, akibat dari mereka membelakangi Tuhan, mereka juga sendiri yang akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita menghayati perikop kitab Hosea pasal 11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, apa pesan firman bagi kita dalam hidup keluarga, dalam persekutuan, bahkan dalam relasi kita dengan sesama di sekeliling kita. Ada ungkapan mengatakan, berani berbuat, berani menanggung resiko. Mengatakan kepada kita bahwa setiap perbuatan pasti membuahkan hasil dan mewajibkan setiap diri kita untuk memetiknya. Mengatakan kepada kita bahwa ketika Israel memilih untuk membelakangi Allah, yang Israel terima adalah hukuman. Ketika Israel memilih untuk mereka tetap bertahan di dalam dosa yang Allah sendiri sangat tidak menghendaki hal tersebut, mereka harus siap terhadap penghukuman yang akan Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan,
menempatkan bagian pertama ini dalam kehidupan kita, seringkali kita juga punya karakter, punya pola yang sama dengan apa yang ditampilkan oleh perikop kita di malam hari ini. Seringkali karena pergumulan dan karena berbagai tantangan hidup, menjadikan kita lupa untuk mengakui Allah yang telah menuntun, yang telah memberkati kita, membuat kita lupa mengandalkan Allah dan kuasanya di sepanjang pergumulan kita. Seringkali ketika kita melihat bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan, sepertinya Allah tidak mau menolong kita. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan dan tantangan itu mau mengarahkan kita untuk sejauh mana kita masih mengakui kemahakuasaan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pergumulan dan tantangan itu bukan membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi justru di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kita semakin meragukan kebaikan dan pemeliharaan Allah. Bagian yang kedua mengatakan kepada kita mengapa penting bagi kita untuk mengingat kasih dan pemeliharaan Allah. Seyogyanya pada bagian yang kedua ini mau mengatakan kepada kita, kalau memori kita tentang kebaikan Allah masih kita pegang, masih kita ingat bagaimana Allah berperan penting dalam hidup kita, seyogyanya kasih dan pemeliharaan Allah tidak pernah kita lupakan. Tetapi karena memori akan kasih dan pemeliharaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita, kita singkirkan, kita abaikan. Padahal ketika melewati pergumulan yang sangat amat berat, kita merasakan bagaimana Allah yang selalu setia menuntun kita. Memori akan kebaikan Allah itu jugalah yang mengajak saya dan saudara-saudara untuk mari melihat bahwa ternyata di balik persoalan, masalah, bahkan kesulitan yang belum seberapa dibandingkan dengan pergumulan-pergumulan yang telah kita lewati, bagian ini mau mengatakan jangan pernah ragu akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau kita terus berpegang pada kebaikan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, kita tidak akan membelakangi Allah. Kita tidak akan meragukan kasih dan pertolongan Allah. Bahkan ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 sekalipun. Banyak hal yang kita jumpai. Tetapi justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekalipun, mari kita tetap melihat bahwa Allah yang sama yang telah menuntun memberkati kita, Allah yang sama juga yang akan menyertai kita, memberkati kita, sehingga seyogyanya marilah kita juga tetap mengandalkan Allah. Kita tidak pernah melupakan kebaikan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita melupakan Allah tanpa kita sadari, kita sedang membangun, kita sedang meninggikan, kita sedang mengandalkan ilah-ilah lain di sekeliling kita. Apa yang terjadi? Apakah Allah diam dengan semua itu? Tidak. Mau mengatakan kepada kita bahwa karakter Allah yang pencemburu, Allah akan murka dengan apa yang kita lakukan ketika kita menduakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bahwa Allah selalu punya cara untuk mengasihi kita, jangan pernah ragu akan kasih dan kebaikan Allah. Allah punya berbagai cara untuk memberkati kita. Jangan pernah ragu akan berkatnya. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan di malam hari ini. Di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kita sebagai anak-anak. Jangan pernah sekalipun kita meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Apalagi meninggalkannya. Karena ketika kita mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada berkat baru yang boleh kita rasakan. Dan berkat Tuhan itu jugalah yang akan membawa kita untuk terus mengakui bahwa sampai hari ini berkat Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin.